terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umi Hani dari Angkatan 82 dari FDS 2020. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya buat yaitu video dari Modul Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia sesi ke-13 langkah kelima. Selamat menyaksikan. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih ya masih semangat pada kesempatan ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu, apakah di lingkungan ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang menyandang disabilitas? Misalkan contohnya tadi yang seperti di sesi saat langkah pertama dijelaskan itu jenis-jenis disabilitasnya sudah tahu ya. Kira-kira di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian ada nggak? Ada, Bu. Oke, jika ada maka atau di lingkungan keluarganya mungkin. Nah, kita harus memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Baik, sekarang saya punya film yang bisa kita tonton bersama ya ibu-ibu. Nanti silahkan dicermati, silahkan dilihat dengan baik agar dapat bermanfaat untuk kita di lingkungan sekitar kita ya Bu. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Begarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Ya, baik ibu-ibu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama ya videonya. Ya, di Bu. situ ada anak yang tanpa tangan dan kaki ya. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak dibagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok yang kedua ya Bu ya. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok membahas dan menuliskan di kertas ya Bu ya.
Kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap oleh keluarganya terhadap kasus yang tadi seperti yang ada di film ya Bu ya? Oke, jelas ya Bu, Pak? Jelas. Nah, silakan nanti kira-kira keluarganya harus melakukan apa? Silakan diskusinya 5 menit. Oke, baik. Waktu diskusinya sudah selesai. Saya mau tahu pemaparan dari kelompok yang pertama. Kira-kira keluarganya harus melakukan apa, Pak? Kalau punya tadi anak dengan disabilitas berat seperti tadi. Oh iya Bu ya, tadi habis diskusi sama anggota yang lainnya bahwa tindakan keluarganya kepada anak memberi semangat, jadi ya jangan pada semangat terus berjuang ya sampai dia tersenyum ya, Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, sekarang yang kelompok selanjutnya silahkan. Apa yang akan dilakukan keluarganya Pak? Kira-kira? Ya, kalau dari film tadi sih Bu ya, sama kayaknya sama dibilang itu ya Bu ya. Disabilitas berat, jadi segala kebutuhan hidup sehari-harinya itu tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu ya. Harus dibantu oleh orang lain, ayahnya atau ibunya gitu kan, karena itu kalau dilihat di film tadi mah nggak ada tangannya, nggak ada kakinya gitu kan, jadi kehidupan sehari-harinya mesti dibantu orang lain. Jadi peran keluarga menurut hasil rundingan kelompok kami sih Bu, harus sabar, harus tetap menjaga hati dari anak tersebut ya kan, supaya tidak kecil hati gitu kan, karena beda dengan teman-teman seumurannya gitu. Jadi peran keluarga sangat penting lah Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yuk kita kasih tepuk salut ya. Tepuk Bu. salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, untuk melengkapi jawaban dari kelompok yang tadi sudah berdiskusi, di sini ada ini ya Bu, ada flip chart, yaitu tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Yang pertama adalah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua, memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, misalkan mandi atau sikat gigi. Itu pun kalau memang dirasa disabilitasnya itu masih bisa melakukan sendiri untuk hal yang ini ya Bu, Pak. Kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, membuatkan akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, kemudian memberikan obat sesuai kebutuhan atau patung obat. Yang ini selanjutnya memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga. Selanjutnya memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh, menjaga dari kekerasan dan eksploitasi, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Oke, dari sini walaupun memang di dalam keluarga kita itu ada penyandang disabilitas berat, tapi kita tidak boleh membeda-bedakannya ya Bu ya. Malah justru kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih ekstra lagi dibandingkan dengan yang normal. Karena biasanya kalau penyandang disabilitas berat itu memang hidupnya harus bergantung pada kita yang normal ya Bu ya. Jangan karena dia disabilitas berat kemudian akhirnya nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak keluar karena merasa malu. Saya kok malu ya gitu. Harusnya jangan seperti itu, karena walaupun penyandang disabilitas dia tetap punya hak ya Bu ya, untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak? Bu, kalau eksploitasi itu apa Bu? Eksploitasi itu contohnya aja misalkan kayak sejenis penjualan gitu, misalkan kayak yang suka jual-jual anak itu Pak, yang diculik gitu ya, terus nanti dijual, itu bagian dari eksploitasi. Atau misalkan
dalam keluarga anaknya nggak dibolehin sekolah tapi dia disuruh jualan untuk menghasilkan uang. Yang kayak di lampu merah tuh ya Bu ya? Iya, bisa juga Suruh seperti itu. minta-minta ya, Bu, ya? Minta-minta Iya. gitu kan, nggak disekolahin. Itu kan banyak sekarang ya, itu bagian dari eksploitasi ya. Oke, ada lagi? Kalau mengajak bicara itu gimana Bu? Maksudnya kan kadang kalau disabilitas berat kan kadang ngomongnya susah. Nah, kalau biasanya sama orang yang sudah sempurna kan nggak paham gitu. Nah, mengajak bicara itu Pak bagian dari untuk menstimulasi Pak. Kalau misalkan anak anak dengan disabilitas berat itu kan memang sudah agak kadang ada yang sulit bicaranya itu ya. Sementara kalau kitanya nggak ngajak ngobrol sama sekali, justru nanti akan semakin sulit, ya kan? Tapi dengan kita mengajak ngobrol itu sama dengan melatihnya. Kalau kita ajakin ngobrol terus, lama-lama dia akan terbiasa, terus ikut mengucapkan, akhirnya mudah-mudahan nantinya bisa semakin jelas, ya kan? Tapi beda kalau misalkan kayak kitanya nggak ngajakin ngobrol, udah tahu disabilitasnya itu memang bicaranya juga kurang jelas, ditambah nggak dilatih, akhirnya jadinya makin nggak bisa, ya. Oke, paham ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Paham, Bu. Oke, baik. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan yang ini ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, terutama yang di lingkungannya atau di keluarganya ada yang disabilitas berat ya. Semoga itu nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya ya Bu, Pak. Iya Bu. Oke, terima kasih ya. Yuk kita tutup dengan doa. Berdoa mulai.